Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Wahyuni, dosen pada program studi kebidanan, program sarjana, Fakultas Kesehatan Universitas Auporehan di Kota Padang Sidempuan. Pada kesempatan ini, saya akan coba memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi, yaitu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Pemaparan ini saya buat dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan perguruan tinggi di bidang pendidikan, yaitu pengajaran. Mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi kebidanan program sarjana dengan bobot SKS 6 SKS, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan bobot SKS, yaitu dibagi dua, 3 SKS untuk teori, 3 SKS untuk praktikum, di mana pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia secara luring. Mata kuliah ini memiliki capaian lulusan yang diambil dari SNPT dan juga Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia, di mana secara umum capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan anatomi dasar, sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, pernapasan, persyarafan, pencernaan, perkemihan, reproduksi, panca indera, dan sistem endokrin. Juga membahas hubungan antar sistem dalam tubuh, introduksi fisiologi, peristiwa refleks dan gerakan, postur tubuh, keseimbangan cairan dan elektrolit, perkembangan sel-sel darah, fungsi sistem kardiovaskuler dan hipotalamus, fungsi organ reproduksi, metabolisme dan suhu tubuh, fungsi pencernaan, perkemihan dan panca indera. Kemampuan khusus yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu melakukan upaya preventif terjadinya penyakit, komplikasi, tindakan, patologi pada perempuan sepanjang siklus reproduksinya, memulai deteksi dini, pemanfaatan komplementer dan alternatif, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk satu mata kuliah ini, di awal perkuliahan saya akan menjelaskan seluruh tahapan perkuliahan untuk satu mata kuliah dengan menggunakan rencana perkuliahan semester, yaitu RPS. Kemudian bentuk dan metode pembelajarannya secara keseluruhan saya lakukan dengan metode ceramah, yaitu kuliah seperti biasa dengan mahasiswa. Kemudian akan ada juga diskusi dengan kelompok kecil, yaitu small group discussion, dan juga ada praktikum di laboratorium institusi. Untuk penugasan kelompok, biasanya saya akan memberikan sumber referensi untuk mahasiswa agar memudahkan mencari bahan, kemudian nanti akan didiskusikan di kelas dan didengarkan oleh seluruh teman-temannya. Dan kemudian hasil diskusi akan saya berikan, jelaskan lebih lanjut terkait dengan diskusi yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Untuk perkuliahan praktikum, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, yang mana sebelum dibagi kelompok-kelompok kecil, saya akan melakukan demonstrasi terkait materi yang akan saya praktikkan. Kemudian setelah saya demonstrasikan, mahasiswa akan dibagi kelompok-kelompok kecil dan dibina oleh beberapa dosen untuk lebih meningkatkan kemampuan mahasiswa dan bisa diawasi satu persatu untuk dapat mencapai capaian akhir yang diharapkan. Untuk asesmen dari satu mata kuliah ini, saya melakukan dengan tes tertulis, yaitu UTS dan UAS. Kemudian ada juga presentasi dari hasil diskusi kelompok yang tadi saya jelaskan dalam metode pembelajaran. Kemudian ada laporan akhir untuk satu mata kuliah. Laporan akhir ini biasanya saya berikan dalam bentuk penugasan individu seperti video praktikum masing-masing individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
alat genitalia eksterna dan interna pada pria. Ya, yang materinya sudah saya jelaskan pada ruang kelas. Saya mengharapkan pada pertemuan kali ini mahasiswa mampu menyebutkan bagian-bagian dari alat genitalia pria eksterna maupun interna. Sebelum saya masuk ke materi pada pagi hari ini mempraktikannya, saya ingin mengevaluasi atau mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari waktu di kelas. Jadi sebelum saya menjelaskannya, saya menanyakan kembali kepada kakak-kakak sekalian untuk sejauh mana sih pemahaman kakak-kakak untuk materi alat genitalia eksterna dan interna pada pria. Ya, coba kakak. Pada bagian eksterna tadi yaitu yang pertama ada penis. Pada penis terbagi menjadi batang dan akar, dan selanjutnya ada skrotum. Nah, di bagian dari penis tersebut jika belum disirkumsisi itu dinamakan prepucium. Oh, baik, berarti masih ingat apa saja yang saya jelaskan pada materi di kelas. Baik, berarti sudah paham apa yang saya jelaskan materi yang ada di kelas pada pertemuan kemarin. Dan untuk bagian eksterna sudah paham. Untuk bagian internanya, coba kakak. Di bagian interna itu ada 3 bagian. Yang pertama ada testis, terus ada saluran pengeluaran yang terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi dan ureta. Selanjutnya ada kelenjar aksesoris, terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, sama kelenjar Porter atau kelenjar bulbo ureta. Jadi kalau di bagian genitalia interna itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada testis, terus ada saluran pengeluaran, ada saluran kelenjar aksesoris. Di saluran pengeluaran sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada epididymis, ada vas deferens, terus saluran ejakulasi, ada ureta. Terus di kelenjar aksesoris dibagi menjadi 3. Yang pertama vesica seminalis, kelenjar prostat, yang ketiga kelenjar over atau kelenjar bulbo ureta. Baik, semuanya sudah paham? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari genitalia eksterna dan interna pada pria. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan genitalia eksterna pada pria yang tadi dibagi menjadi 2, penis dan skrotum. Di penis itu dibagi menjadi 2, gland penis dan batang. Batang dibagi menjadi 2, badan penis dan akar penis. Akar penis yang menempel pada perut. Ya, di skrotum itu ada yang namanya testis. Di bawah dari skrotum ada anus. Di ujung gland penis itu ada lubang uretra atau lubang keluarnya sperma. Yang belum disirkumsisi namanya apa tadi? Prepucium. Nah, jelas? Coba jelaskan bagian-bagiannya dari alat genitalia eksterna pada pria. Silakan kakak. Bagian eksterna pria itu terbagi menjadi 2. Jadi mana di sini ada penis dan skrotum. Bagian penis itu ada bagian gland penis atau kepala, bagian kepala, dan bagian penis terbagi menjadi 2, yaitu batang dan akar penis. Di sini di dalam skrotum ini ada testis,
epifisium. Dan jika sudah di sirkumsisi disebut gland penis. Terus ada lubang apa lagi Kak? Ada lubang di sini, ada lubang uretra yang dimana untuk mengeluarkan sperma dan saluran kemih. Saluran kemih beda kan Kak? Bagian genitalia interna pada pria. Yang silakan Kakak. Genitalia interna pada pria. Untuk bagian interna reproduksi pria itu ada testis, lalu selanjutnya ada saluran pada penis, lalu selanjutnya ada Saluran apa kan? saluran epididymis, Saluran ke pengeluaran. Terus ada saluran. ada kelenjar aksesoris. Nah, di saluran pengeluaran itu dibagi menjadi apa saja? Itu terdapat epididymis, lalu vas deferens, lalu saluran ejakulasi dan saluran uretra. Di mana ada kelenjar aksesoris yang terdapat yaitu vesika seminalis, lalu selanjutnya kelenjar prostat, lalu kelenjar oper atau yang disebut dengan kelenjar Uretra. Ya. Terima kasih Kakak sudah mengulas kembali materi kita sebelumnya. Kakak sudah paham semua bagian alat genitalia eksterna dan interna pada laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian alat genitalia eksterna dan interna pada pria. Yang pada hari ini saya jelaskan terlebih dahulu alat genitalia eksterna pada pria, yang dimana ada dua bagian ya di dalam genitalia eksterna. Ada gland penis, ada corpus, ada akar. Gland penis sendiri terdiri dari lubang uretra. Lubang uretra sendiri bisa mengeluarkan air seni dan mengeluarkan sperma pada saat ejakulasi. Terus di bawahnya dari penis itu ada skrotum. Skrotum ini yang berisi testis. Dia bentuknya sepasang. Ya, di ruang sekatnya testis ini tersusun dari skrotum ini tersusun dari jaringan ikat. Disekat tersusun dari jaringan ikat dan otot polos yang bisa mengerutkan skrotum. Ya, fungsinya dia untuk mempertahankan suhu dari skrotum. Suhu skrotum itu tidak boleh lebih dari suhu tubuh. Di bawah testis tidak lupa ada anus. Udah paham kan ibu-ibu anus fungsinya untuk apa? Untuk apa biasanya? Untuk mengeluarkan feses. Pasti sudah lebih paham apa sih yang saya jelaskan pada hari ini, karena materinya sudah pernah saya bahas pada pertemuan yang di kelas. Kita tinggal menjelaskan bagian-bagian saja. Sebelum saya lanjut ke bagian interna pada pria, saya mohon siapa yang ingin menjelaskan kembali dari genitalia eksterna pada pria. Melanjutkan materi yang selanjutnya menjelaskan genitalia interna pada pria, saya mau mencoba menanya kakak-kakak sekalian menyebutkan bagian-bagian dari genitalia eksterna pada pria. Siapakah yang mau mencoba menyebutkan bagian-bagian dan letak-letaknya? Di mana saja sih bagian genitalia eksterna pada pria? Silakan kakak. Mohon diperhatikan ya untuk yang lain. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksterna genitalia eksterna pria, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu penis dan skrotum. Nah, di bagian penis ini dibagi menjadi tiga, yaitu gland penis, corpus dan akar penis. Dan yang selanjutnya yaitu ada skrotum, yaitu di dalamnya itu terdapat testis.
sebelum disirkumsisi, yaitu dinamakan perfusium. Selanjutnya di ujung Bendens ini terdapat lubang uretra, yang mana lubang uretra itu untuk mengeluarkan cairan seni atau sperma saat ejakulasi. Selanjutnya di skrotum ini adalah jaringan ikat dan otot polos yang dapat mengerut dan mengendur. Selanjutnya untuk mengatur suhu, dan suhu harus lebih rendah daripada tubuh. Ya, terima kasih kakak sudah menjelaskan kembali apa yang menyebutkan kembali apa yang sudah saya sebutkan bagian-bagian dari genitalia eksterna pada pria. Kita lanjut untuk ke genitalia interna pada pria. Saluran ejakulasi dan saluran uretra. Berarti kalau di penis ini ada saluran ejakulasi. Di bagian genitalia interna itu dibagi menjadi 3. Ada testis, ada saluran pengeluaran, ada kelenjar, aksesoris. Ini testis, di saluran pengeluaran itu ada namanya epididymis, terus ini namanya epididymis, ya. Terus kita menyalur ke sini namanya vas deferens. Di vas deferens ini di atasnya itu ada kandung kemih. Terus ada apa lagi dari vas deferens? Saluran ejakulasi. Baru satu lagi uretra, ya. Berarti dibagi menjadi 4 dari saluran pengeluaran. Coba saya ulang kembali, saluran pengeluaran itu ada epididymis. Ya, ini epididymis. Epididymis kita jalan ke sini namanya vas deferens. Di atas vas deferens ada kandung kemih. Dari vas deferens ada saluran ejakulasi, ya, saluran ejakulasi. Terus itu ada uretra, ya. Terus yang terakhir ada kelenjar aksesoris yang dibagi menjadi 3. Vesica seminalis, ada kelenjar prostat sama kelenjar ovar atau kelenjar uretra. Ya, paham sampai di sini? Paham? Sebelum saya tutup, saya akan mengulas kembali. Saya akan menjelaskan bagian interna pada pria. Di mana di sini ada testis atau yang dikenal dengan buah jakar. Buah jakar ini biasanya ada 2, kanan dan kiri. Yang fungsinya dari testis itu sendiri untuk memproduksi dari sperma. Terus selanjutnya kita ada epididymis. Epididymis itu sendiri dia berkelok-kelok dan bisa menyimpan sperma untuk menjadi matang, motil atau fertil yang dapat dibuahi. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini untuk menyimpan sperma yang matang, saluran yang berkelok-kelok yang namanya motil dan fertil yang siap membuahi. Saya tanyakan fungsi dari vas deferens karena kan kita sudah membahas materinya di kelas. Apa dari fungsi dari vas deferens oleh kakak? Fungsi dari vas deferens yaitu menyalurkan sperma dari epididymis ke vesica seminalis. Ya, bagus. Dari epididymis ke vesica seminalis. Dari vas deferens selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi. Apa fungsinya dari saluran ejakulasi? Apakah
dari mana, Kak? Baik, selanjutnya ada saluran ejakulasi. Coba siapa yang tahu dari fungsi saluran ejakulasi? Ya, silakan Kakak untuk menjelaskan fungsi dari saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi yaitu saluran pendek yang menghubungkan ductus vesicula, seminalis, dan uretra, yang dimana terdapat tap untuk menutup saluran kencing apabila terjadi ejakulasi. Ya, berarti paham apa yang dijelaskan pada perkuliahan di kelas. Tunggu deh, baca seminasinya. Baik, selanjutnya ada uretra. Fungsinya dari uretra itu sendiri untuk apa? Untuk saluran air seni dan saluran sperma saat ejakulasi. Selanjutnya ada vesika seminalis di bawah dari kandung kemih, ya, dimana vesika seminalis ini 60%-nya itu mengandung dari cairan semen yang isinya fruktosa, terus prostaglandin, vitamin C dan enzim. Fruktosa sendiri itu untuk apa? Untuk energi pergerakan sperma. Ya, kita kemana? Prostat. Ya, prostat. Apa fungsinya Kak untuk prostat? Ya Kak, kalau dijelaskan. Kental ya Kak ya? Putih, cair, kental. Terus Juga dia berfungsi sebagai alkali yang berfungsi untuk menetralisirkan vagina yang basah. jadi dia untuk menetralkan vagina yang basah, cairan kental dari prostat. Prostat ya, prostat ini tersendiri di bawah dari kandung kemih, di dekat dari vesika seminalis nih, ya. Dia ini prostat, jadi di dekat dari vesika seminalis. Untuk penunjang prostat sendiri itu berfungsi untuk mensekresikan itu langsung ke dalam uretra. Itu biasanya bentuknya cair berwarna putih itu seperti susu. Lalu selanjutnya itu berfungsi untuk menetralisirkan pada vagina yang basah. Ya, jadi fungsi dari kelenjar prostat itu sendiri adalah untuk menetralisir dari vagina yang basah. Oke, ini selanjutnya ada kelenjar koper atau kelenjar bulbo-uretra, ya, di mana letaknya itu di dalam kelenjar perinea ini. Ya, fungsinya untuk apa? Menetralkan, menetralisasikan urin asam yang tertinggal di dalam uretra sepanjang dari uretra. Baru yang terakhir ada uretra, ya. Uretra di mana letaknya? Sepanjang penis, sepanjang penis. Fungsi dari uretra itu sendiri apa? Saluran kemih dan pengeluaran sperma pada saat ejakulasi. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Kalau sudah paham, coba tolong jelaskan. Siapa yang mau menjelaskan fungsi dan letaknya dari genitalia interna pada pria? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Pertama di sini yaitu ada testis. Testis itu letaknya di dalam skrotum yang berfungsi untuk memproduksi sperma. Dan selanjutnya di sini ada
epididymis, yaitu saluran yang berkelok-kelok yang dengan panjang 4-6 cm yang berfungsi untuk menyimpan sperma sampai dengan matang, yang bernama mortil dan fertil, yang berfungsi untuk membuahi sel telur. Selanjutnya itu ada falciparum yang letaknya di bawah kandung kemih, itu yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke vesika seminalis. Selanjutnya di sini itu ada vesika seminalis, letaknya di bawah kandung kemih yang berfungsi untuk vesika seminalis itu mengandung 60% cairan semen yang di mana mengandung fruktosa yang berfungsi untuk vitamin C dan enzim dan prostaglandin. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat yaitu letaknya di bawah kandung kemih, dekat dengan vesika seminalis yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan putih seperti susu yang berfungsi untuk menetralisirkan vagina yang basah. Setelah itu selanjutnya ada kelenjar over atau bulbulo uretra yang letaknya di otot perineal yang berfungsi untuk pengeluaran cairan yang berfungsi untuk menetralisirkan urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Selanjutnya ada uretra, yaitu uretra adalah saluran panjang sepanjang penis yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan air seni dan pengeluaran sperma saat terjadinya ejakulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini pada paham semua tentang alat genitalia eksterna dan interna pada pria. Ya, semoga apa yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, untuk kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya tentang bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya lakukan pada program studi kebidanan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Auparehan di Kota Padang Sidimpuan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.